Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marnianti dengan NIM 2110119220008 dari kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan media pembelajaran yang saya pilih, yaitu poster. Alasan saya memilih poster karena poster berfungsi untuk menarik minat peserta didik terhadap pesan-pesan yang ingin disampaikan, mencari dukungan tentang suatu hal atau gagasan, serta sebagai metode peserta didik untuk tertarik dan melaksanakan pesan yang terpampang dalam poster. Dalam pembelajaran, media poster ini sendiri berfungsi untuk memvisualisasikan pesan, informasi, atau konsep yang ingin disampaikan kepada siswa dengan ilustrasi melalui gambar yang hampir menyamai kenyataan dari suatu objek atau situasi. Jadi hari ini kita akan mengenal sistem peredaran darah serta organ yang bekerja pada manusia. Coba kamu raba pada bagian dadamu sebelah kiri atas. Pasti kamu akan merasa ada denyutan, bahkan kadang terdengar bunyi duk-duk-duk. Nah, di bagian dalam pada permukaan yang kamu raba tadi, terdapat suatu organ pemompa darah yang berfungsi untuk memompa darah sebelum diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu, seperti apa sih sistem peredaran darah pada tubuh manusia itu? Sistem peredaran darah adalah sistem yang mengalirkan darah dari satu organ ke organ yang lain melalui sel. Sistem ini juga biasa disebut sistem transportasi dan berperan penting dalam proses metabolisme untuk kelangsungan hidup manusia. Jadi tidak heran jika sistem peredaran darah termasuk salah satu sistem vital di dalam tubuh. Sebelum masuk ke sistem peredaran darah, kita akan mempelajari organ-organ pada peredaran darah. Darah diedarkan ke seluruh tubuh melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jika diibaratkan, sistem ini hampir sama dengan sistem pemompaan ban sepeda, di mana pompanya adalah jantung dan selang aliran udaranya adalah pembuluh darah. 1. Jantung. Jantung merupakan organ yang berperan sebagai pemompa darah di dalam tubuh dan terletak di rongga dada sebelah kiri. Kinerja jantung tidak dipengaruhi oleh perintah atau keinginan manusia. Artinya, kamu tidak bisa mengendalikan kerja jantung. Organ ini dilapisi oleh suatu membran yang disebut perikardium. Jantung terdiri dari 4 ruangan, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Adapun bagian-bagian jantung adalah serambi antrium. Serambi jantung dibagi menjadi 2, yaitu serambi kanan dan serambi kiri. Bagian ini terletak di atas, tepatnya di atas bilik. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru. Sementara itu, bilik kiri berfungsi untuk menerima darah kotor yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Kedua, bilik atau ventricle. Sama seperti serambi tadi, jantung memiliki 2 buah bilik, yaitu bilik kanan dan bilik kiri. Bilik kanan berfungsi untuk menampung darah bersih sebelum dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Sementara itu, bilik kiri berfungsi untuk menampung darah kotor sebelum dipompa keluar menuju paru-paru. Ketiga, katup. Katup atau klep penutup berfungsi untuk menjaga aliran darah agar selalu satu arah. Dengan adanya klep ini, darah di setiap ruangan jantung tidak akan bercampur. Lalu, organ yang kedua yaitu pembuluh darah. Setelah darah dipompa keluar jantung, darah akan mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Secara umum, pembuluh darah dibagi menjadi 3, yaitu pembuluh arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Apa sih perbedaan ketiga pembuluh tersebut? 1. Pembuluh arteri. Pembuluh arteri bertugas untuk membawa darah keluar dari jantung. Pembuluh arteri dibagi menjadi 3, yaitu pembuluh aorta, pembuluh arteri pulmonalis, dan pembuluh arteriol. Yang kedua ada pembuluh vena. Pembuluh vena ini bertugas membawa darah kembali ke jantung. Pembuluh vena yang berperan membawa darah dari organ tubuh bagian atas kembali ke jantung disebut vena cava superior. Sementara itu, pembuluh vena yang berperan membawa darah dari organ tubuh bagian bawah kembali ke jantung disebut vena cava interior. Selain vena cava superior dan interior, ada juga pembuluh darah vena yang menerima darah dari pembuluh kapiler, yaitu pembuluh venula. Ukuran pembuluh venula lebih kecil dari pembuluh vena.
Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi sistem peredaran darah. Apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang sangat penting dalam tubuh manusia. Sistem ini berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh serta menyebarkan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh semua organ dan jaringan tubuh. Kelebihan dari sistem peredaran darah yaitu kemampuan darah untuk membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Dengan begitu, organ dan jaringan tubuh kita bisa berfungsi dengan baik. Tidak hanya itu, sistem peredaran darah juga mempunyai kemampuan dalam mengangkut zat sistem metabolisme dari seluruh tubuh. Jadi, jika ada zat-zat sisa seperti urea dan karbon dioksida yang harus dikeluarkan dari tubuh, sistem peredaran darah akan membawanya ke organ pengeluaran seperti ginjal dan paru-paru. Meskipun cukup hebat dalam membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, sistem peredaran darah juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah kemampuan darah dalam membawa oksigen menjadi berkurang jika darah mengalami kekurangan sel darah merah atau jika sel darah merah tersebut rusak. Tidak hanya itu, jika ada infeksi atau penyakit pada organ-organ yang berkaitan dengan sistem peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah, maka kinerja sistem peredaran darah juga akan terganggu. Sistem peredaran darah pada manusia berlangsung secara tertutup di dalam pembuluh darah. Sistem peredaran darahnya dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Apa nih perbedaan antara keduanya? 1. Sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berawal dari jantung, lalu diteruskan ke seluruh tubuh dan dibawa kembali menuju jantung. Adapun tahapan lengkapnya adalah dari bilik kiri, darah yang mengandung oksigen dipompa keluar jantung melalui pembuluh aorta. Dari pembuluh aorta, darah diteruskan ke berbagai organ melalui pembuluh arteriol yang terhubung dengan pembuluh kapiler. Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida berlangsung di dalam pembuluh kapiler. Selanjutnya, darah yang mengandung banyak karbon dioksida dialirkan keluar organ melalui pembuluh kapiler yang terhubung dengan pembuluh venula. Dari pembuluh venula, darah dibawa masuk kembali ke serambi kanan jantung melalui vena cava superior untuk organ tubuh bagian atas dan vena cava interior untuk organ tubuh bagian bawah. 2. Sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berawal dari jantung lalu dipompa ke paru-paru dan dibawa kembali menuju jantung. Adapun tahapannya yaitu darah yang mengandung banyak karbon dioksida di bilik kanan jantung dipompa keluar menuju paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis terhubung dengan pembuluh kapiler paru-paru. Di pembuluh kapiler itu terjadi pertukaran antara darah yang mengandung karbon dioksida dan oksigen. Selanjutnya, darah yang mengandung oksigen di bagian paru-paru dialirkan keluar menuju bilik kiri jantung melalui pembuluh vena pulmonalis. Nah, itu saja penjelasan mengenai materi sistem peredaran darah beserta organ-organ yang terlibat di dalamnya. Penting untuk kita menjaga kesehatan sistem peredaran darah agar kita selalu sehat dan dapat beraktivitas seperti biasa. Jangan lupa untuk mengonsumsi makan makanan yang sehat, minum air putih yang cukup, dan rutin berolahraga. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.